Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saidah Rahab. Baik, di sini saya sebagai penyaji pertama yang mana saya akan menjelaskan isi dari makalah kami, yaitu strategi pembelajaran demonstrasi. A. Pengertian metode demonstrasi. Demonstrasi adalah merupakan salah satu metode yang mencakup efektif karena membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Demonstrasi menurut para peserta didik untuk mengasah rasa keinginan tahuan dan pengetahuan dengan melakukan pengamatan secara intensif dari hasil penyampaian materi yang disampaikan dan disajikan oleh pendidik. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Putri Ginting. Saya sebagai penyaji kedua akan melanjutkan pembacaan makalah. B. Langkah-langkah metode demonstrasi. Yang pertama, tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan ini ada hal yang harus dilakukan. Yang pertama, merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi berakhir. Yang kedua, menyiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang harus dilakukan. Yang ketiga, melakukan uji coba demonstrasi. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Yang pertama, langkah pembukaan. Yang kedua, langkah pelaksanaan demonstrasi. Yang ketiga, langkah mengakhiri demonstrasi. C. Tujuan metode demonstrasi. Yang pertama, tujuan metode demonstrasi. Yang pertama, mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, mengoktritkan informasi atau penjelasan kepada siswa. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan pengamatan kepada para siswa secara bersama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pada bagian D, alasan penggunaan metode demonstrasi. Yang pertama adalah tidak semua topik dapat dijelaskan secara gamblang dan konkret melalui penjelasan ataupun sebuah diskusi. Yang kedua adalah karena tujuan dari dan sifat materi pelajaran yang menuntut dilakukan dengan peragaan ataupun sebuah demonstrasi. Yang ketiga adalah tipe belajar siswa yang berbeda-beda, ada yang kuat dalam visual tapi lemah dalam auditif ataupun motorik, dan juga sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah memudahkan pengajaran suatu proses ataupun suatu kerja. Yang kelima adalah sesuai dengan langkah perkembangan kognitif siswa yang masih dalam fase operasional konkret. Kemudian yang bagian E ialah kelebihan dan kekurangan dari metode demonstrasi. Adapun kelebihan dari metode demonstrasi, yang pertama adalah perhatian siswa dapat dipusatkan melalui hal-hal yang dianggap penting oleh guru sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. Kemudian yang kedua adalah dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama melalui suatu alur pikiran yang sama pula. Kemudian yang ketiga adalah ekonomis dalam jam pelajaran di sekolah dan ekonomis dalam waktu yang panjang dapat diperlihatkan melalui metode demonstrasi ini dalam waktu yang pendek. Kemudian selanjutnya adalah dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya membaca ataupun mendengar. Selanjutnya, karena gerakan dan proses pembelajaran, maka tidak diperlukan keterangan-keterangan yang banyak dalam proses metode demonstrasi ini. Kemudian selanjutnya adalah beberapa persoalan yang menimbulkan pertanyaan dan keraguan dapat dijelaskan di dalam metode demonstrasi. Kemudian adapun kekurangan dari metode demonstrasi ini, yang pertama adalah derajat visabilitas kurang, peserta didik tidak dapat melihat ataupun mengamati keseluruhan benda ataupun peristiwa. Kemudian yang kedua adalah untuk mengadakan demonstrasi digunakan alat-alat yang khusus. Kadang-kadang alat-alat ini susah untuk didapat. Kemudian dalam pendekatan pengamatan terhadap hal-hal yang didemonstrasikan diperlukan pemusatan ataupun perhatian yang lebih. Jika tidak diperhatikan, maka
metode demonstrasi ini masih kurang untuk disebut dengan metode pembelajaran. Kemudian selanjutnya, tidak semua hal yang didemonstrasikan dapat dilakukan di dalam kelas. Kemudian selanjutnya memerlukan banyak waktu sedangkan hasilnya kadang-kadang sangat minimum. Kemudian kadang-kadang hal yang didemonstrasikan di dalam kelas akan berbeda jika proses itu didemonstrasikan dalam situasi yang nyata ataupun dalam lingkungan yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah agar metode demonstrasi ini dapat mendapatkan hasil yang baik, diperlukan ketelitian dan kesabaran dalam melakukan metode demonstrasi ini. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.